Berarti Ya. Jangan dulu, Deswi. Assalamualaikum Bu Ruri. Waalaikumsalam Bu Deswi. Hari ini kita akan mengadakan coaching ya Bu, untuk apa permasalahannya Bu Ervita. Ya Bu Deswi, hari ini mau mengadakan kegiatan coaching dengan Bu Ervita. Iya, kalau boleh nanti kira-kira masalah yang dibicarakan apa ya Bu? Sudah tahu apa belum Bu? Belum begitu jelas Bu, tadi Bu Ervita hanya WA saya. Bu Ervita mau ngobrolin sesuatu gitu, tapi jelasnya apa belum saya tanyakan langsung. Nanti saja pas ketemu tanya langsung masalahnya apa gitu ya. Ya Bu, oke. Nanti kira-kira dalam kegiatan coaching ini apa saja yang diinginkan Bu Ruri, kemudian apa yang mau digali lebih jauh? Oh iya, ini Bu Ervita, Bu Deswi, yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching ini pada diri saya itu ada 3 hal, mulai dari bagaimana cara mendengarkan aktif, kemudian bagaimana bisa kehadiran penuh, bagaimana saya bisa sepenuhnya hadir ketika melakukan kegiatan coaching sehingga coach saya ini benar-benar bisa saya dengarkan tanpa gangguan apapun. Kemudian yang ketiga ini saya ingin mengembangkan keterampilan di mana saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga saya bisa menggali apa sih yang sebenarnya dihadapi oleh coach saya. Kemudian saya bisa mengarahkan coach saya ini agar bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu Bu Deswi. Oh iya, jadi kompetensi yang ingin Bu Ruri kembangkan itu pada proses coaching ini kehadiran penuh, kemudian potensi dalam pertanyaan yang berbobot, terus tentang mendengarkan aktif, bagaimana mendengarkan kunci secara aktif dan memahami permasalahan yang ada pada kunci ya Bu ya. Ya Bu Deswi. Kemudian kompetensi apa nih yang ingin Bu Ruri tonjolkan untuk kegiatan kali ini Bu? Yang paling ingin saya tonjolkan itu pada pertanyaan berbobot Bu. Menurut saya itu yang paling sulit. Cuman kehadiran penuh juga penting. Jadi kadang-kadang tuh saya masih terpengaruh, belum bisa fokus. Nah, ini yang ingin saya kembangkan saat saya melakukan coaching. Kemudian saya juga ingin tahu bagaimana pertanyaan-pertanyaan dari saya itu nantinya bisa menggali potensi dari coach saya untuk menemukan solusi atas permasalahannya itu sendiri apa tidak gitu. Oh begitu. Berarti pertanyaan yang akan dilontarkan oleh Bu Ruri nanti kepada Kuci sangat membantu untuk menggali kompetensi dari Kuci tersebut ya Bu. Jadi kemudian nanti bisa mendengarkan secara penuh, itu juga penting sekali ya Bu ya. Iya Bu Deswi. Jadi sebenarnya ketiganya itu penting. Cuman kalau yang ingin saya kembangkan secara spesifik ya 2 kompetensi ini Bu. Oke, sekarang saya akan bertanya lagi yang terakhir Bu. Indikator yang ingin dicapai Bu Ruri itu seperti apa ya Bu? Atau mungkin kira-kira kucing yang sudah berhasil itu yang bagaimana menurut Bu Ruri yang ingin dikembangkan oleh Bu Ruri? Ya, jadi saya ini menganggap proses coaching saya ini berhasil jika saya bisa mengidentifikasi apa permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Kemudian si coach ini bisa memunculkan ide dari dirinya sendiri. Nah, atas permasalahannya sendiri seperti itu Bu Deswi.
Ya, itu merupakan tujuan yang sangat bagus ya, Bu ya, dan tidak terlalu muluk-muluk ya, Bu. Agar bagaimana Kuci itu mencari solusi atas permasalahannya, kemudian Bu Ruri sebagai kucing itu bisa me- memberikan masukan-masukan untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Kuci, kemudian bisa mencapai tujuan yang diinginkan dari Kuci tersebut ya, Bu ya. Iya, Bu Desti. Berarti ini rencana untuk berdiskusi dengan Kuci mulai kapan ya, Bu? Setelah ini ya, Bu, berarti ya, Bu ya. Ya, setelah ini bisa Ya. saya panggil Bu Ervita sebagai kucinya, Bu. Ya, silahkan, Bu. Bu Ervita, monggo. Halo, Bu Ervita. Mungkin itu masih di mute, Bu. Bu Ervita. Ya, Bu Ruri. Selamat malam ini Bu Ervita. Bagaimana kabarnya? Ya, selamat malam Bu Ruri. Kabarnya alhamdulillah baik Bu Ruri. Bu Ruri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semoga kita semuanya selalu sehat ya. Gimana ini Bu Ervita? Katanya hari ini pengen ngobrol. Ada yang ingin dibicarakan atau ada yang ingin direfleksikan? Ya Bu Ruri, ini saya pengen curhat Bu Ruri. Boleh, boleh. Apa ini yang hari ini ingin direfleksikan? Iya Bu, ini di murid-murid saya di kelas saya sering terjadi perundungan Bu Ruri. Baik, jadi hari ini kita akan ngobrol tentang masalah murid di sekolahnya Bu Ervita yang sering terjadi perundungan atau pembulian gitu ya. Jadi Benar Bu Ruri? apa yang ingin Bu Ervita capai dari pembicaraan kita kali ini? Saya ingin mencari solusi mengenai masalah bullying di sekolah saya. Di sekolah saya, cara dan saya cari cara Baik-baik, untuk saya menghentikannya. paham. Terima kasih Bu Ervita sudah percaya pada saya, sudah berbagi. Jadi kita fokus pada mencari solusi agar siswa di sekolahnya Bu Ervita tidak melakukan pembulian lagi gitu ya. Mari kita mulai. Jadi kalau kita coba identifikasi situasi yang terjadi pada sekolahnya Bu Ervita ini dari skala 1 hingga 10 nih. Seberapa seberapa besar ini Bu Ervita merasa perundingan di sekolah Mungkin Bu sekitar 5 Ervita. ya Bu, karena bully masih sering terjadi. Ada yang karena fisik, kemudian ada yang tidak bisa mengikuti pelajaran, ada yang suka mengejek, kemudian ada yang menatap dengan sinis, sampai mengejek dengan memanggil nama orang Baik-baik, tua. saya mengerti. Lalu bagaimana kalau menurut Bu Ervita, kekuatan apa yang sudah dimiliki oleh Bu Ervita untuk mengatasi masalah ini? Para guru sudah mencoba menangani serius permasalahan bullying dengan memberikan pemahaman kepada murid-murid agar murid-murid berani melawan. Terus apabila ada anak yang dibullying, mereka bisa segera dipisah atau dilerai, kemudian supaya mereka berani lapor pada guru-guru. Kolaborasi dengan teman sejawat dan KS untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan anti-bullying dengan menerapkan komunikasi yang efektif antara guru dan murid. Kemudian melakukan pertemuan berkala dengan orang tua murid
hingga menyediakan bantuan kepada murid yang menjadi korban bullying. Begitu Bu Ruri. Baik. Kemudian ada nggak peluang atau kemungkinan yang Bu Ervita lihat untuk bisa mendukung agar anak-anak itu tidak melakukan tindakan bullying lagi? Dengan membuat program anti-bullying di sekolah dan mensosialisasikannya kepada murid dengan lebih mengadakan diskusi, sering mengadakan diskusi dampak negatifnya. Sehingga murid sadar kalau melakukan bullying itu tidak baik, kemudian juga berdosa. Efeknya bisa membuat temannya ini stres, malas berangkat sekolah, nilainya turun, hingga tidak nafsu makan. Nah, kalau program anti-bullying di sekolah itu apakah ada hambatan atau kendala yang kemungkinan bisa muncul, Bu? Itu biasanya ada murid atau siswa yang takut lapor pada guru, sehingga guru belum semua terlibat. Kesulitan itu mengontrol para siswanya itu saat berada di luar kelas. Gitu ya. Jadi kalau menurut Bu Ervita, solusi apa nih yang bisa diterapkan untuk situasi seperti itu? Untuk ketakutan siswa yang jadi korban bullying, untuk lapor pada guru, dan belum semua guru ini ikut terlibat. Gimana Bu? Solusinya apa ini? Saya pikir dengan melibatkan semua warga sekolah, kemudian mengadakan sosialisasi mengenai dampak dari bullying, dan juga memantau anak-anak, terutama saat di luar kelas yaitu juga saat istirahat, sebelum dan sesudah masuk kelas. Baik, Bu Ervita, itu sudah suatu langkah yang positif, langkah yang luar biasa. Bagaimana kemudian Bu Ervita ini merencanakan untuk bisa mencapai tujuan yang Bu Ervita inginkan ini? Saya berencana akan bekerja sama dengan seluruh guru, orang tua, dan siswa dalam membuat program sekolah, kemudian juga sosialisasi dampak buruk dari bullying, cara pencegahan, dan apabila terjadi harus melakukan apa, kemudian program yang menyenangkan agar murid juga senang seperti nonton bersama film anti-bullying, bersama-sama menciptakan pembiasaan positif di sekolah. Baik, kemudian apa yang menjadi prioritas dari rencana Bu Ervita ini? Apakah ada prioritasnya? Prioritas yang utama yaitu melibatkan semua warga sekolah untuk mendukung program anti-bullying tadi, juga dengan berkolaborasi dengan orang tua, memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang pengaruh buruk dari bullying, memperkuat pada pola asuh anak, menanamkan nilai-nilai keagamaan, dan mengajarkan etika pada anak. Itu sudah suatu langkah yang bagus biar kita program anti-bullying, berkolaborasi dengan orang tua, memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang pengaruh buruk dari bullying. Kemudian jangka waktu yang Bu Ervita terapkan ini berapa ini? Bagaimana ini? Saya berharap dalam beberapa bulan pertama kita sudah bisa melihat perubahan positif dari program anti-bullying tadi, sehingga bullying tidak muncul lagi di sekolah. Bagus, Bu. Kemudian bagaimana Bu Ervita bisa mengukur keberhasilan dari rencana yang Bu Ervita siapkan? Keberhasilannya itu bisa dilihat dari lingkungan sekolah yang semakin aman, nyaman, kemudian semakin menurunnya laporan tindakan bullying di sekolah, tidak ada anak lagi yang terkena atau melakukan bullying pada temannya. Baik, itu hebat sekali rencananya. Namun dalam setiap rencana pastikan ada tantangan nih, baik itu dari siswa ataupun orang tua murid, teman guru. Kemudian bagaimana Bu Ervita ini berencana untuk menghadapi setiap tantangan atau hambatan dari rencana Bu Ervita?
saya akan mencoba berpikir mengenai alternatif, Bu. Jika alternatif awal tadi tidak bisa berjalan dengan lancar, maka saya akan membuat rencana yang selanjutnya, yaitu rencana B. Kalau rencana A yang saya siapkan tadi tidak berjalan, maka saya tetap berkomunikasi dengan guru-guru dan seluruh warga sekolah untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul, sehingga banyak masukan dari guru, kepala sekolah, dan teman-teman lainnya. Terdengar bagus Bu Ervita. Kemudian bagaimana komitmen Bu Ervita terhadap rencana aksi yang Bu Ervita persiapkan ini? Saya akan berkomitmen untuk benar-benar menjalankan rencana ini dan berusaha keras agar benar-benar tidak ada lagi tindakan bullying di sekolah. Baik, kemudian siapa atau apa nih yang kira-kira bisa membantu Bu Ervita dalam menjaga komitmen untuk tetap menjalankan rencana yang Bu Ervita siapkan? Guru-guru dan orang tua pasti akan mendukung. Juga mungkin akan ada beberapa teman yang bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Baik. Kemudian tindak lanjut yang Bu Ervita akan lakukan setelah melakukan sesi coaching ini seperti apa, Bu? Saya akan terus memantau, ya Bu. Saya akan terus memantau perkembangan rencana ini. Kemudian saya akan berbicara dengan Bu Ruri lagi jika ada hal yang perlu saya diskusikan lagi. Siap. Rencananya itu sudah terdengar hebat, Bu. Saya percaya Bu Ervita bisa melaksanakan rencana yang sudah dipersiapkan ini dengan baik. Jika ada perkembangan atau misalnya ke depan nanti Bu Ervita masih butuh bantuan saya, jangan ragu untuk menghubungi saya lagi nih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Saya sangat menghargai dukungan dari Bu Ruri. Tidak masalah, Bu Ervita. Semoga rencana yang Bu Ervita persiapkan untuk kasus bullying ini, aksi-aksi yang dilakukan Bu Ervita ini bisa membawa perubahan positif terkait siswa yang sering melakukan tindakan bullying pada temannya. Terima kasih Bu Ruri atas dukungan, masukan, dan semangatnya. Sama-sama Bu Ervita, tetap semangat untuk menghilangkan praktek bullying di sekolah ya. Terima kasih juga Bu Ruri, sampai jumpa. Sampai jumpa Bu Ervita. Selamat pagi. Maaf, selamat malam. Selamat malam. Ini tadi kegiatan kucing sudah terlaksana ya Bu ya? Iya Bu Desvi, tadi saya sudah melakukan kegiatan coaching bersama Bu Ervita. Kira-kira hasil kucing tadi apakah indikator dari Bu Ruri itu sudah tercapai atau masih ada suatu hal yang perlu untuk ditingkatkan lagi, Bu? Iya, alhamdulillah dari yang disampaikan Bu Ervita tadi sudah tercapai menurut saya, Bu. Itu tadi anak-anak yang melakukan perundungan, masih banyak yang suka ejek-ejekan, muka sinis, kemudian tadi tatap identifikasi, kemudian mengajak Bu Ervita untuk menggali apa sih yang Bu Ervita miliki untuk bisa menghadapi kasus yang permasalahan yang Bu Ervita hadapi, kemudian Bu Ervita bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Ternyata Bu Ervita sudah memiliki solusi, yaitu dengan membuat program anti-bullying, kemudian mengajak orang tua dan warga sekolah untuk mencegah bullying ini terjadi di sekolah. Ya, itu terdengar sangat bagus sekali ya Bu untuk menghadapi anak-anak yang
terjadi perundungan atau bullying yang ada di sekolah Bu Ervita. Kemudian indikator yang ingin digali atau potensi dari kucing itu apa aja Bu? Agar Bu Ruri itu dapat mencari semua apa kekurangan kucing, kemudian untuk menemukan solusi atas permasalahan yang ada pada itu, ada permasalahan yang sedang dibahas tadi ya Bu. Iya tadi indikator yang ingin saya gali dari Bu Ervita sebagai coach saya ingin Bu Ervita itu bisa menemukan solusi atas permasalahan-permasalahannya yang dihadapi. Jadi dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada pada diri Bu Ervita, yang ada pada lingkungannya, seperti itu. Ya, kalau tadi saya mengamati, saya melihat dan mendengarkan sedikit percakapan dari Bu Ruri dan Bu Ervita, menurut saya Bu Ruri sudah berhasil menemukan pertanyaan-pertanyaan pemantik atau pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan Bu Ruri melontarkan sebuah pertanyaan kepada kucing ini, kemudian begitu saja Bu Ervita dapat menemukan atau mencari solusinya sendiri dengan dikuatkan pemahamannya oleh Bu Ruri. Kemudian dari kegiatan kucing tadi Bu Ervita juga sudah aktif untuk mencari solusi, kemudian Bu Ruri juga sudah menjadi pendengar yang aktif. Selanjutnya dari kompetensi yang masih ingin Bu Ruri kembangkan dari kompetensi yang sudah ada itu kira-kira apa Bu? Mungkin masih pada pertanyaan berbobot ini Bu, menggali pertanyaan berbobot sehingga kucing saya ini bisa merasa rileks, nyaman ngobrol dengan saya, terus kemudian bisa menggali apa saja yang dimiliki untuk menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada pada diri kucing ini. Seperti itu, baik sekali Bu Ruri. Tadi setelah saya mendengar dari hasil diskusi kucing jenengan itu, Bu Ruri sudah berhasil menggali potensi-potensi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu Bu. Jadi semoga nanti ke depannya kita semua bisa lebih baik untuk menemukan permasalahan, menemukan solusi agar bisa teratasi dengan baik ya Bu ya. Ya Bu Desi. Selanjutnya mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi untuk menemukan atau jika ada permasalahan lagi nanti kita bisa diskusikan. Jika nanti ada kekurangan apa Bu Ervita atau Bu Ruri ingin berdiskusi lagi, kita rencanakan di lain waktu ya Bu ya. Baik, terima kasih sekali Bu Desi. Sama-sama Bu Ruri, semoga bisa membantu. Selamat malam. Selamat malam.